Membaca Al-Quran tidak sebatas memperindah irama. Makna dan hikmah di dalamnya adalah jawaban dari setiap tantangan kehidupan. Ikutilah Mindset Quran Series 20 episode Quran Bicara Peradaban bersama 10 ulama Al-Azhar, Profesor Abdul Somad, Dr. Saiful Islam Mubarak LC, Ustadz Elfandi LCMA, Dr. Saiful Bahri, Dr. Abbas, Dr. Engkos, Dr. Khalid, Ustadz Mujahid LC Al-Hafidh, Ustadz Iwan LC Al-Hafidh, dan Ustadz Ardiansyah LCMA. Disiarkan langsung setiap Senin sampai Sabtu jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga berbuka. Eksklusif untuk sahabat semua. Segera mendaftar gratis. Klik buda.id/Quran Ramadan. Mari raih keberkahan Ramadan dengan ilmu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya hormati, para pemirsa di YouTube channel, alhamdulillahirabbil alamin, saya senang sekali mengucapkan rasa syukur mendalam atas partisipasi sahabat-sahabat semua. Kemarin saya lihat partisipasinya sangat aktif di YouTube, banyak pertanyaan dan mohon maaf tidak sempat dijawab seluruhnya karena keterbatasan waktu. Anyway, insya Allah kajian kita adalah kajian yang sangat sistematis. Kita akan membahas berbagai aspek dalam peradaban yang dibahas dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ikhwani wa akhwati fillah, semakin kita dalami maknanya, semakin kita akan paham betapa di situ ada panduan besar untuk hidup sukses. Bagi pengusaha, bagi ahli militer, bagi pemimpin, bagi anak kecil, bagi suami istri, bagi seorang karyawan, bagi seorang arsitek, bagi profesi manapun. Bahkan Al-Quran menjadi panduan juga bagi masalah kehidupan modern, bagi masalah kehidupan yang hari ini penuh dengan depresi dan stres. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara negerinya terlalu sejahtera, gara-gara karena dia ini banyak pikiran, overthinking, putus cinta. Al-Quran memberikan solusinya. Nah, tinggal kawan-kawan semua, bagaimana cara kita mendalami Al-Quran ini menentukan bagaimana cara kita mengamalkannya. Maka insya Allah Muda Community di bulan Ramadan ini menyajikan bagi sahabat-sahabat semua serial Mindset Al-Quran agar kawan-kawan semua bisa memahami bagaimana sih menjadikan Al-Quran sebagai mindset kehidupan di berbagai bidang. Mindset kehidupan untuk panduan Anda hidup sehari-hari. Nah, insya Allah di sesi kedua ini saya akan membahas tentang sunnatullah yang Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Siapapun, mau muslim ataupun non-muslim, sunnatullah inilah yang menjadi guidelines, rules yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa kita lawan. Bahkan kalau kita lawan, dipaksakan, dialah yang akan mengalahkan kita. Hukum-hukum ini insya Allah kita elaborasi selama 1 jam ke depan, yang nanti dilanjut oleh tanya jawab dari kawan-kawan semua tentang bagaimana Al-Quran itu memberikan kaidah-kaidah untuk hidup sukses, bagaimana menjadi great man dengan aturan-aturan ini. Baik ikhwani wa akhwati fillah, apa sih yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah itu sederhananya adalah hukum universal dari Allah langsung yang mengatur kehidupan manusia untuk melaksanakan fungsi penciptaannya untuk mengelola bumi. Maksudnya gimana? Allah menyuruh kita untuk menjadi pemimpin kan? Kemarin saya sudah bahas dalam sesi pertama. Al-Khalifatu fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi. Lalu bagaimana caranya? Apa SOP-nya? Guidelines-nya? Guideline-nya adalah Al-Quran. Allah mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, buku yang tidak ada keraguan di situ. Certain, sangat jelas, pasti. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Ini adalah guidance, bukan hanya bacaan yang kita baca walaupun berpahala setiap hurufnya, tapi ini adalah panduan bagi mindset kita. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam Al-Quran itu banyak aturan-aturan kehidupan yang fix harus kita ikuti. Kalau dilanggar, bukan Al-Quran yang rugi, bukan Allah yang rugi, kita yang akan hancur. Nah, itulah yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu sederhananya gini. Misalnya ini saya megang laser pointer ya. Kalau saya lemparkan ke atas, ini akan jatuh. Ini sunnatullah, hukum gravitasi. Mau di sini, di tempat saya di New Zealand sekarang, ataupun di tempat Anda sekarang, masih sore kan di tempat Anda, mau di tempat Anda itu di Bandung, mau di Makassar, mau di Sulawesi, dimanapun, mau di New York,
benda akan bawa jatuh lagi ke bawah. Itulah yang namanya sunnatullah, yang namanya hukum gravitasi. Tapi sunnatullah bukan hanya itu. Sunnatullah juga ada dalam kehidupan bermacam-macam. Ada sunnatullah dalam kehidupan sosial. Ada sunnatullah dalam bertetangga. Kalau tetangga pelit, tetangga ngeselin, pasti akan nggak disukai, dibenci. Itu sunnatullah. Kalau ada orang yang tanpa basa-basi, tanpa banyak ngomong, dia membantu terus, dia diam-diam ternyata dia menjadi orang yang paling banyak kontribusinya di daerah, pasti dia disukai. Itu sunnatullah. Kalau ada laki-laki yang gagah perkasa gede tapi penakut, pengecut, dan bahkan dia menjadi beban orang lain, pasti dia orang kayak gitu pasti nggak dihargai. Itu sunnatullah. Nah, sunnatullah itu tersebar dalam kehidupan kita. Disebut dengan istilah kaidah peradaban, filosofi kehidupan, filsafat sejarah, hukum alam. Atau kita menyebutnya sering kita panggil dengan istilah the law of nature, hukum alam. Itu adalah sunnatullah. Nah, jadi sunnatullah itu adalah aturan yang Allah tetapkan untuk kita ikuti yang tidak bisa dibantah. Kalau dibantah, kalau dilanggar, kita yang rugi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu kaidah penting. Allah adalah pencipta sunnatullah ya. Allah yang memberikan kaidah-kaidah ini. Maka Allah sebagai sumber yang menciptakan sunnatullah itu, dan Allah juga sebagai sumber yang memberikan kalamullah alias firman Allah Al-Quran itu, maka dua-duanya, kalamullah dan sunnatullah dalam kehidupan manusia, dua-duanya mustahil kontradiktif karena sumbernya sama. Apa yang kita lihat dalam, tadi saya ilustrasikan jatuh lagi, itu kan hukum gravitasi. Ada yang tahu di sini, sobat-sobat YouTube, siapa yang menciptakan gravitasi? Ada yang tahu nggak? Nah, coba chat. Siapa namanya? Terkenal namanya. Nama ini terkenal. Ada yang tahu? Siapa yang menciptakan? Yang jelas, kalau Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Al-Quran firman Allah. Tapi kalau hukum gravitasi, siapa yang menciptakan? Ada yang nyebut, saya tidak melihat YouTube sekarang. Saya fokus menyampaikan ke Anda semua. Tapi mungkin ada yang menjawab Isaac Newton. Isaac Newton bukan pencipta gravitasi. Isaac Newton itu adalah penemu sunnatullah gravitasi. Allah yang menciptakan gravitasi. Jadi hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton dari Inggris itu mustahil kontradiksi dengan kaidah-kaidah atau sunnatullah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena sumbernya sama dari Allah, mustahil kontradiksi. Kaidah ini penting agar kita bisa memahami bahwa ternyata kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran itu mustahil kontradiktif dengan sains. Jelas itu. Saya berani mendapat profesor secanggih manapun, kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita pasti menang. Kan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka punya ilmu yang canggih, barangkali tidak valid atau salah persepsi. Nah, sahabat-sahabat, maka sumber sunnatullah itu ada dua, yaitu ayatullah al-qawliyah, ayat-ayat Allah yang tertulis menjadi Al-Quran sekarang, atau ayatullah al-maktubah yang tertulis, yang tercatat, dan juga ayatullah al-mastur yang tersirat, yang tersurat dan tersirat. Yang tersirat itulah yang namanya alam semesta. Di luar Al-Quran ya. Walaupun Al-Quran banyak berbicara alam semesta, tapi alam semesta secara umum itu adalah sunnatullah yang perlu dipelajari. Atau kita sebut dengan istilah sederhananya contemporary science. Sains kontemporer itu adalah sumber sunnatullah. Sains zaman dulu yang terbukti valid itu adalah sumber sunnatullah. Jadi sunnatullah itu bisa kita pelajari melalui alam semesta atau melalui Al-Quran. Dan dua-duanya mustahil kontradiktif. Sumber seorang muslim, how to live well, how to achieve greatness, bagaimana mendapatkan kehidupan yang luar biasa, dari dua ini aja. Either kita belajar dengan serius sehingga menguasai berbagai cara hidup sukses secara saintifik, either kita mempelajari dari Al-Quran. Dari mana aja mulainya, boleh-boleh aja akan ketemu. Karena dua-duanya tidak kontradiktif. Itu cara ininya, kaidah awalnya. Nah, sunnatullah ini jelas Allah perintahkan untuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Ali Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun. Sebelum kalian itu sudah berlalu sunnah-sunnah. Sudah ada sunnah-sunnah, cara hidup. Fasiru fil ardi, kata Allah, berjalanlah di muka bumi. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lalu analisalah, pelajarilah bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama. Hancur, Allah hancurkan Fir'aun, Raja Namruz, kaum Ad, kaum Samud. Pelajari mereka, kalian akan tahu apa yang membuat masyarakat itu hancur, runtuh, dan Allah ratakan dengan tanah.
itu juga yang akan terjadi pada kalian wahai umat manusia di tahun 2023 ini kalau kalian punya karakter yang sama kayak Firaun. Kita pelajari. Bahkan Allah mengatakan pelajarinya keliling dunia. Jadi keliling dunia, ke luar negeri, jalan-jalan bukan hanya di Indonesia. Itu perintah Allah. Dengan syarat kita belajar ya, bukan hanya belanja tas, belanja sabuk, belanja sepatu. Kita jalan-jalan keliling dunia untuk mempelajari fenomena. Karena disitulah sumber sunnatullah. Allah mengatakan dalam surat Al-Fatir ayat 43. Fahal yanzuruna ila sunnatil awwalin falan tajida, dan kalian tidak akan mendapatkan, kata Allah, li sunnatillahi tabdila walan tajila li sunnatillahi tahwila. Kalian tidak akan mendapatkan dalam sunnatullah itu pergantian dan perubahan. Fix dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir, hari kiamat, sunnatullah itu akan selalu sama. Api dipegang ya panas. Air kalau kita nggak bisa berenang masuk ke dalam laut ya kita pasti akan mati, tenggelam. Itu sunnatullah. Ketika ada yang di luar itu disebutnya khariq al-adah, di luar kebiasaan. Khariq al-adah itu istilahnya mukjizat dan itu hanya diberikan untuk para nabi. Itu di luar kebiasaan. Tapi itu dari Allah juga. Nah, hidup kita tidak diatur berdasarkan mukjizat. Hidup kita diatur berdasarkan sunnatullah yang perlu kita ikuti. Jadi jangan pernah berharap Anda semua ingin kaya tanpa ada ikhtiar, jangan pernah berharap. Walaupun rezeki dari Allah. Karena Allah memberikan sunnatullah yang ingin kaya ya kerja keras, kerja cerdas, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Jangan harap kawan-kawan ingin dapat jodoh tapi tidak mempersiapkan diri. Allah sudah menyiapkan jodoh tapi kejar jodohnya. Ada sunnatullahnya. Suatu hari kita belajar soal itu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, itu yang pertama, fahami. Yang kedua, sunnatullah ini saking powerfulnya, tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan. Allah mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah Allah titipkan pada diri manusia. La tabdila li khalqillahi. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, dzalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu agama yang lurus tapi sebagian besar manusia tidak nyadar, tidak faham. Fitrah Allah itu yang Allah tetapkan, gak bisa diubah. Kalau diubah ya kalian sendiri yang rusak. Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asepnya. Adam dan Hawa. Itu fitrah yang Allah ciptakan. Kalau ada yang di luar itu melenceng dari fitrah. Statusnya dalam Islam melenceng dari fitrah. Kalau melenceng dari fitrah bagaimana caranya? Kita kembalikan kepada fitrah. Dihargai enggak? Dimusuhi enggak? Ya kita hargai, tidak dimusuhi, tidak kita buang, tidak kita campakkan. Kita peluk mereka, kita embrace mereka, kita sambut mereka dan kita sadarkan mereka kembali kepada fitrah. Itu prinsip Islam. Caranya menghormati, tapi prinsip dasarnya adalah kita kembalikan mereka kepada fitrah. Jangan toleransi itu berarti kita membenarkan, enggak seperti itu. Karena sunnatullah itu pada akhirnya akan mengalahkan kita kalau kita lawan. Banyak kejadian di berbagai negara ketika jumlah lagi bete ya istilahnya, jumlah lagi bete ini banyak, pada akhirnya orang gak mau punya anak dan akhirnya berefek secara sosial pada krisis demografi. Itu contoh kecil. Nanti akan saya jelaskan dengan panjang lebar apa saja yang menyebabkan peradaban itu runtuh di sesi-sesi berikutnya. Jadi sunnatullah itu akan berefek walaupun gak kepikiran sekarang, suatu hari baru akan kerasa hancurnya manusia gara-gara melawan sunnatullah. Sudah banyak umat-umat yang Allah binasakan. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud melawan sunnatullah, hancur. Firaun orang paling kaya, orang paling berkuasa, hancur. Qarun orang paling kaya, hancur. Itu melawan sunnatullah. Justru Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sunnatullah itu dipelajari agar kita gunakan, use it, implement it. Gunakan sunnatullah itu untuk kepentingan hidup kita sebagai khalifah fil ardi. Makanya Allah mengatakan fasiru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Travel around the world. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana nasib orang-orang yang merustakan agama. Agar pikiran kita luas, gunakan tuh cara-cara canggih orang Jepang, pelajari kata Allah. Cara-cara canggih orang Jerman, cara-cara canggih, cara bersihnya di sini. Saya lagi sekarang ini di Queenstown. Di kota ini bagaimana rapinya, bagaimana mereka menata kota, bagaimana mereka menyediakan resort-resort untuk wisata, bagaimana mereka menjaga kebersihan danau sehingga enak dilihat. Itu sunnatullah, bisa kita pelajari, bisa kita tiru kawan-kawan. Sangat bisa kita tiru. Nah, itu disuruhnya dengan cara apa? Keliling dunia. Kalau ada kesempatan, jelajahi dunia bukan hanya untuk belanja tapi untuk mempelajari sunnatullah. Nah,
Sumber sunatullah apa saja? Pertama, ikhwan wa akhfillah, sumber sunatullah itu adalah cerita umat-umat terdahulu. Makanya Allah mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka itu kisah-kisah agar mereka mikir. Yatafakkarun itu. Kenapa berpikir? Cerita itu menstimulus pikiran. Coba kalau Anda semua mendengarkan cerita, pasti mikir kan, kebayang sini situ, berimajinasi pikiran kita. Dan 1/3 isi Al-Quran itu cerita. Nanti saya akan jelaskan di sesi lain tentang kisah-kisah Al-Quran. 1/3 loh, bayangkan. 1/3 itu kan berarti dari 30 juz, kira-kira kalau dikumpulkan 10 juz isinya cerita. Artinya story plays a pivotal role. Cerita itu memainkan peran yang sangat vital dalam pendidikan seorang muslim dalam Al-Quran. Pelajari, karena dalam cerita-cerita itulah Anda akan belajar kaidah-kaidah kehidupan yang proven kan dari Allah langsung. Tapi bukan hanya sejarah umat zaman dulu, pengalaman manusia juga bisa. Pengalaman manusia, kata Rasulullah ini, al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan atau hikmah adalah harta berharga yang hilang dari umat Islam. Haitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Dimanapun kalian dapat hikmah itu, siapapun yang kalian lihat itu, ini ada kebaikan, ambil, jangan ragu-ragu, pelajari. Pelajari cara ketertiban, kedisiplinan, kebersihan orang Jepang tuh. Itu contoh terbaiknya orang Jepang. Pelajari keberaniannya orang-orang Turki. Pelajari bagaimana kesantunan, kelembutannya orang-orang Sunda, orang Jawa, orang Solo. Lalu pelajari juga misalnya kreativitasnya orang Perancis. Itu pelajari dari pengalaman umat manusia. Kalau ada yang baik, ambil, jangan ragu-ragu. Tentu ada batasannya. Nanti di sesi lain akan saya jelaskan batasannya. Yang ketiga, sumber sunatullah itu adalah fenomena alam. Fenomena apa aja? Allah mengatakan wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Di antara manusia, binatang melata, binatang ternak, itu berbeda-beda warnanya, berbeda-beda jenisnya. Lalu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah, hanya the only people, hanya manusia yang takut hanya pada Allah hanyalah al-ulama. Ulama itu saintis. Artinya sebetulnya orang semakin berilmu, semakin dalam ilmunya, semakin luas pengetahuannya, semakin dia nyadar subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatunya dengan miraculous, dengan keajaiban yang perlu kita pelajari sehingga menjadi manfaat kehidupan sehari-hari. Dalam surat Al-Fatir ayat 28 ini, fenomena alam kalau dipelajari oleh seorang ilmuwan muslim sampai ke akar-akarnya, sampai ke detail-detailnya, tersungkur dia sampai bersujud dan nangis. Banyak kita menemukan fenomena saintis ketika mempelajari sesuatu dan ternyata ada dalam Al-Quran, atau mengkonfirmasi apa yang ada dalam Al-Quran, dia masuk Islam. Bukan artinya cocok logi. Kenapa? Karena pasti cocok itu. Gak usah cocok logi, itu pasti cocok. Kalau memang sainsnya itu proven dan Al-Quran ditafsirkan dengan baik oleh ulama-ulama, pasti akan ketemu. Jadi kita bisa belajar sunatullah dari fenomena alam. Ini sumber sunatullah ya. Nah sekarang sobat-sobat, kita akan coba mempelajari beberapa contoh sunatullah. Tidak seluruhnya, gak mungkin kita mempelajari sunatullah dalam Al-Quran dalam satu sesi. Justru sebetulnya serial ini adalah serial bagaimana mempelajari sunnatullah dalam Al-Quran. Sunnatullah dalam urusan perempuan, sunnatullah dalam urusan seni sastra, sunnatullah dalam bidang apalagi politik, ekonomi dalam Al-Quran. Jadi bisa kita bilang ini serial peradaban dalam Al-Quran ini, mindset Quran ini adalah mempelajari bagaimana sunnatullah yang Al-Quran ajarkan dalam kehidupan. Nah, kita mulai beberapa sampelnya yang berhubungan dengan tema peradaban. Pertama, Al-Quran mengajarkan kita tentang al-fikrah al-markaziyah, tentang sentral naratif, tentang pentingnya sebuah ide untuk membuat perubahan, pentingnya gagasan, bahasa sederhananya, pentingnya keimanan yang kita perjuangkan. Kenapa? Setiap perubahan diawali dari narasi besar yang menjadi landasan ideologi dan pergerakan. Maka sahabat-sahabat, Anda semua ketika membaca Al-Quran, pelajari apa sih yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, itu yang diperjuangkan. Anda berjuang, contoh sederhana, Anda berjuang dalam bidang sastra. Apa yang diperjuangkan? Kalau ikut-ikutan terus tren, kata orang, ya Anda akan jadi follower orang lain. Tidak menjadi khalifah fil ardi, tidak menjadi rahmatan lil alamin. Ada nilai sastra yang perlu diperjuangkan bagi seorang muslim dalam Al-Quran. Itu yang namanya sentral naratif. Misal yang lain, saya seorang dokter,
Habis waktu saya untuk menjadi seorang physician yang mengobati orang dari pagi sampai tengah malam. Besoknya gitu lagi. Bertahun-tahun sampai pensiun. Membantu orang ya berpahala juga. Tapi apa nilai besar seorang dokter yang diperjuangkan dari profesinya? Ekonomi, bukan hanya bisnis, punya uang, punya cuan. Tapi apa nilai Islam yang Anda perjuangkan sebagai entrepreneur? Harus ada. Nah, Al-Quran mengajarkan kita bahwa seseorang yang ingin sukses dalam hidupnya perlu datang dengan narasi. Lihat, Nabi Muhammad SAW datang dengan narasi. Nabi Musa alaihissalam datang dengan narasi. Dzulqarnain datang dengan narasi. Nabi Yusuf alaihissalam datang dengan narasi. Jadi siapapun yang datang ke tengah masyarakat tanpa narasi, tanpa isi pikiran, tanpa ide, tanpa gagasan, siap-siap jadi follower. Siap-siap tidak menjadi leader. Siap-siap akan ikut-ikutan tren, ikut-ikutan keviralan, ikut-ikutan yang sedang jadi trending topic. Jadi fikrah markaziyah ini kawan-kawan adalah landasan bagi semua pergerakan. Masalahnya sekarang, ikhwani wa akhwati fillah, hidup kita itu sedang berhadapan dengan pertarungan ide, pertarungan pemikiran, atau pertarungan ideologi lah sederhananya. Setiap masyarakat menawarkan cara pandang kehidupan. Di sini, di tempat saya sekarang di New Zealand, ataupun di tempat saya kuliah dulu di Eropa, walaupun beda geografi, New Zealand di Asia ini, sebetulnya Asia masuknya itu kategorinya di timur, lalu juga Eropa di barat, Amerika lebih barat lagi, sama, mereka punya satu ideologi, satu kesamaan berpikir. Kehidupan zaman dulu, kehidupan bangsa Yunani, bangsa Romawi, diwujudkan lagi, diperjuangkan dalam bentuk kehidupan modern. Filsafat Yunani, filsafat Romawi diperjuangkan oleh mereka, dan bahkan dipaksakan ke kita sebagai way of life kita. Jadi yang kita lihat ya, hal-hal yang astagfirullah ini luar Islam, itu mereka perjuangkan karena mereka punya sentral naratif. Walaupun kita anggap ini bertentangan dengan nilai Islam. Setiap umat terdahulu membawa nilai-nilai besar yang diperjuangkan. Ketika mereka menang memperjuangkannya, akhirnya kita ikut-ikutan kawan-kawan. Lihat sejarah umat zaman dulu, sejarah umat Islam. Umat Islam pun ketika umat Islam menguasai dunia ini, di zaman Daulah Umayyah, di zaman Daulah Abbasiyah, di zaman Daulah Utsmaniyah, Islam menyebarkan sayapnya di muka bumi bukan dengan pedang, tapi dengan fikroh, dengan gagasan. Kalau orang punya gagasan, pasti maju. Walaupun gagasan aja tidak cukup. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, poin pertama ini penting sekali, karena sekarang kita sedang berhadapan dengan pertarungan ide kehidupan. Siapa yang membawa ide kehidupan, dia yang akan diikuti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kritikan-kritikan tentang cara hidup yang menyimpang itu. Insya Allah tentang tujuan hidup akan dijelaskan dengan mendetail, rencananya besok insya Allah oleh Ustadz Abdul Somad ya, tanggal 25. Tapi saya jelaskan sedikit saja. Sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang menawarkan cara hidup yang ngaco. Allah mengatakan misalnya, ada orang yang tujuan hidupnya itu disebutnya hedonisme. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan orang-orang beriman kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am. Sedangkan orang kafir menikmati hidup dan makan seperti binatang ternak. Dan itu adalah filsafat yang diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat barat, western, ataupun masyarakat Jepang, Cina yang sama-sama mengikuti barat. Mereka memperjuangkan hidup materialis, di luar materi, nggak ada akhirat, nggak ada surga neraka. Sekarang aja hidup itu. Makanya karena hidup itu sekarang, saat ini, maka yang dikejar adalah kenikmatan badan saya saat ini, bukan nanti. Itulah namanya filsafat materialisme yang berujung pada hedonisme. Itu tujuan hidup yang diperjuangkan. Itulah sentral naratif masyarakat non-muslim. Ada lagi lebih parah. Hidup mereka buat merusak. Wa idza tawalla, ketika mereka memimpin, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, sa'a fil ardi. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Ketika mereka berkuasa jadi leader, mereka merusak sawah, ladang, kehidupan, merusak keturunan dengan perzinahan, dengan prostitusi, dengan human trafficking, dengan lagi bete, semua dirusak dan Allah tidak menyukai kerusakan. Itu sentral naratif loh. Allah mengkritisi dalam Al-Quran, tapi itulah yang menang sekarang. Kita pikir yang menang adalah Islam, enggak. Yang menang adalah surat Al-Baqarah ayat 204-205 ini, yang Allah kritisi ini. Konten inilah yang sekarang sedang menang, mendominasi kita, dan mengejawantah dalam sosial media, dalam konten-konten. Nah, bagaimana coba ngerubahnya? Siapa yang membawa narasi tandingan coba? Siapa? Kita tegakkan Quran Sunnah kepada kehidupan. Iya, itu jargon.
tapi bagaimana mewujudkan Quran Sunnah dalam project, dalam sentral naratif, dan itu ada caranya. Saya tidak akan bicara caranya sekarang, nanti insya Allah. Sekarang saya hanya akan bilang, Anda semua sebagai muslim perlu berpikir bagaimana menawarkan corak kehidupan, menawarkan model kehidupan sebagai arsitek, sebagai ahli matematika, sebagai ahli kimia, sebagai pedagang, sebagai politisi, sebagai ayah, ibu, sebagai anak-anak, sebagai sastrawan. Bagaimana mewujudkan Quran di bidang Anda, itu sederhananya. Kalau ingin dirangkum, nih saya mendahului materinya Ustadz Abdul Somad nih. Saya merangkumnya ada beberapa. Tujuan kehidupan itu satu, tauhid. Yang kedua, saya lewat ya, islah, membuat perbaikan. Yang ketiga, mengajak orang. Dan yang keempat, al-jihad, menjaga stabilitas kehidupan. Jihad itu usaha yang sungguh-sungguh. Bukan perang saja, tidak hanya perang. Jihad itu jihad ilmu, ada jihad uang, jihad harta. Banyak jihad itu. Itulah tujuan kehidupan. Kalau ada orang yang memperjuangkan di luar itu, nah berarti dia udah ikut-ikutan. Aku sudah menjelaskan apa tujuan hidup yang utama itu. Itu satu ya. Kaidah kehidupan, siapapun yang membawa sentral naratif, dia akan bisa menang karena dia punya ide yang diperjuangkan. Yang kedua sekarang, ini kaidah lain dalam Al-Quran yang gak bisa kita lawan, yaitu tentang al-quwwah al-dafi'ah, motivating force, kekuatan motivasi. Ini saya rangkum ya, ayat Al-Qurannya banyak sekali. Intinya kawan-kawan, setiap pergerakan besar memerlukan sumber energi kuat yang menghujam ke dalam jiwa. Disitulah Al-Quran bercerita banyak tentang kisah-kisah. Karena apa? Sebuah bangsa itu butuh motivasi, butuh semangat. Setiap bangsa itu butuh suntikan energi. Dari mana dapatnya? Dari kisah masa lalu. Makanya Anda lihat ya, negeri-negeri besar, peradaban-peradaban besar itu selalu memajang sejarahnya. Mereka selalu berbangga dengan leluhurnya. Walaupun leluhurnya misalnya gak ada, diciptakan fiktif. Kalaupun ada sedikit 1-2 tokoh yang agak keren, diagung-agungkan. Saya pernah ke Glasgow, di museum di Glasgow itu ada display yang sangat masif tentang penemuan-penemuannya Charles Darwin. Diagung-agungkan. Kenapa? Ini penemu yang paling berharga bagi mereka. Penemu yang paling berharga. Napoleon Bonaparte di Prancis, lukisannya di mana-mana, di La Musée du Louvre, Museum Louvre itu terpampang gambar besar Napoleon yang sering saya pandangi. Dia sedang berdiri gagah, sedang menginjak telanjang dada seorang kakek-kakek Mesir di dalam Masjid Al-Azhar. Bagi kita itu mengerikan sekali, menyedihkan. Bagi orang Prancis membanggakan, Napoleon pahlawan kami, kata mereka. Itulah. Nah, Al-Quran bercerita 1/3 isinya adalah sejarah Anda. Nabi Musa adalah leluhur saya, bukan leluhur orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad, bahkan leluhur saya itu Nabi Adam, sebagaimana leluhur Anda ya. Leluhur kita semua itu adalah warisan sejarah kita. Itu adalah sejarah yang Allah ajarkan agar kalian bangga dengan umat Islam. Karena semuanya muslim, dari Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam, muslim seperti Nabi Muhammad. Itu adalah Nabi kita, leluhur kita. Nah, kisah-kisah itulah yang menjadi sumber energi bagi umat Islam ketika mereka mau bergerak. Jadi sunatullah ini, sahabat-sahabat, gak bisa dilawan. Maksudnya apa? Sebuah bangsa yang memiliki sumber energi dalam sejarah, dia akan maju. Yang kedua, sumber energi lain adalah spiritualitas. Sebuah bangsa yang punya sebuah energi, yaitu keyakinan pada kekuatan gaib, dia akan maju. Atau minimal dia punya keyakinan pada ideologi tertentu. Rasulullah SAW pernah dalam kondisi agak down. Setelah pulang dari Taif, beliau pulang dilempari batu oleh anak-anak kecil selama 5 km, lari berlumuran darah, masuk kota Mekah. Setelah itu beliau juga menghadapi kondisi yang lebih berat, baru kehilangan istri Khadijah, baru kehilangan paman Abu Thalib. Setelah itu dakwah gagal. Tahun ke-10, tahun ke-11 tidak ada satu orang pun yang masuk Islam. Sampai tahun 11, tahun 12-an Allah mengangkat Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj. Ke Sidratul Muntaha. Tujuannya apa? Menambah energi. Itulah sumber spiritualitas. Dari cerita Isra Mi'raj inilah kita banyak mendengar cerita dari Nabi tentang surga, tentang neraka, tentang keajaiban di akhirat nanti. Bagaimana kejadian nanti di dalam neraka, apa saja siksanya. Kita dapatkan ceritanya dari Rasulullah. Dan itulah sumber motivasi kita. Ingin selamat dari neraka, waqina adzabannar. Termasuk sumber motivasi kita, nanti di surga akan ada kenikmatan ini, itu. Itu sumber motivasi. Jangan main-main itu. Jadi kawan-kawan semua, ada hal-hal yang bisa kita narasikan bukan dengan uang, bukan dengan angka-angka, tapi dengan spiritualitas. Dan itu tidak bisa difahami oleh masyarakat yang materialis. Tapi bagi kita itu sumber loh.
sumber kekuatan, motivating force, tapi jarang kita gunakan. Atau kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk nyari infak doang, atau ingin kepentingan sekolahnya, lembaganya aja. Padahal itu sumber energi untuk membangun umat bareng-bareng. Anda ingin masuk surga nih, misalnya nih. Anda ingin masuk surga, Anda ingin dapat pahala banyak, Anda ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Live with a great life. Hiduplah dengan yang sangat agung sekali. Punya prestasi besar, punya karya besar. Motivasi seperti itu jauh lebih kuat dibanding motivasi ingin sukses karena ingin dapat bonus dari bos. Nah, itu contohnya. Motivating force itu bisa dari sejarah, dari motif agama. Bagi orang yang sederhana, bagi orang yang pemula, bagi orang yang ya level pendidikannya itu rendah, motivasi terbesar itu baru uang. Baru kalau dikasih sesuatu, insentif kehidupan. Tapi bagi orang-orang yang berpikiran maju, orang itu bisa bergerak, gak ada untung apa-apa, karena yakin dia memperjuangkan sesuatu, kawan-kawan. Nah, itu yang kedua. Gak bisa dilawan. Cari sumber motivasi Anda. Cari sumber motivasi Anda dalam Al-Quran, dan itu akan memboosting hidup Anda. Yang ketiga, kawan-kawan, kaidah dalam perubahan. Ini sering, saya yakin ini sering kita debatkan. Perubahan itu dari mana sih? Dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah, dari pemerintah, dari penguasa, atau dari diri kita sendiri. Kaidah ketiga dalam peradaban ini adalah taghyir adzati. Perubahan selalu dimulai from ourselves, dari diri sendiri. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, bangsa, umat, masyarakat sampai mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. So, jelas. Jadi kalau kita bingung, kita akan membuat perubahan dari mana nih? Kita ubah sistem, ubah pemerintah. Oke, tenang dulu. Kenapa? Karena pada akhirnya, kawan-kawan, mereka ada karena kita yang memilih. Kalau kata Rasulullah, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah pemimpin yang akan Allah berikan bagi kalian. Jadi kalau pemimpin A, ya karena kita A. Kalau pemimpin pencitraan, karena kita pencitraan. Kalau pemimpin yang gak konsisten, mungkin kita gak konsisten. Sering ghosting, sering kita melanggar janji, mungkin ya. Tapi kalau pemimpinnya ingin patriotik, pemimpin ingin visioner, ingin pemimpin yang jujur, ingin pemimpin yang strong, be those men. Jadilah orang-orang kayak gitu. Perubahan bukan diharapkan dari luar, dari diri sendiri. Oh, kita ingin perubahan, kenapa? Kita gak berubah karena orang lain menyerang kita terus, karena ada westernisasi, ada liberalisasi, ada paham-paham sekuler, ada tayangan media. Itu faktor eksternal, enggak. Kalau orang mindsetnya itu eksternal terus, kalau dalam bahasa Stephen Covey, seorang penulis buku The Seven Habits, kebiasaan pertama dia bilang proaktif. Jangan nyalahin orang lain, salahkan diri sendiri, mulailah dari diri sendiri. Itu bukan hal baru. Al-Quran mengatakan tidak ada perubahan sebelum Anda mengubah nasib diri sendiri. Jadi kalau ingin mengubah sesuatu sekarang, mulailah dari diri sendiri. Ingin mengubah pendidikan, coba bikin inisiatif, propose. Ingin mengubah jalan, ingin mengubah sistem kota, coba bikin inisiatif, bikin gerakan, bikin komunitas, propose. Atau Anda nyalon jadi wali kota, propose gagasannya. Jangan mengharapkan orang lain. Do it by yourself. Itu jadi tagline-nya brand tertentu kan. Itu. Jangan mengandalkan orang lain. Sehingga kawan-kawan semua, konsep tawakal yang benar itu adalah tawakal yang mendrive diri kita untuk bekerja lebih keras lagi. Itu tawakal yang benar. Kalau tawakal membuat kita, kalau Allah mau mengubah, insya Allah berubah. Mempelajari akhir zaman, wah bahaya, nanti ada Dajjal, nanti ada Ya'juj dan Ma'juj atau huru hara. Apa yang kita lakukan? Ya udahlah, kalau Allah ingin mengubah, nanti Allah akan menurunkan Imam Mahdi, lalu kita diam aja, kita tinggal follow. Belum tentu kita jadi follower Imam Mahdi. Bisa jadi kita jadi followernya Dajjal. Yang kita lakukan itu bukan duduk diam menunggu, bikin perumahan kampung untuk menyiapkan hari kiamat, bukan itu. Yang kita siapkan membangun umat ke tengah masyarakat, bukan kabur. Itu yang dilakukan. Itulah yang namanya tawakal, mengubah masyarakat. Mengubah diri sendiri, mengubah masyarakat, barulah kondisi peradaban berubah. Jangan mengharapkan orang lain berubah, kawan-kawan. Mindset ini akan mempengaruhi cara kita memandang kehidupan. Kawan-kawan. Oke. Next. Yang keempat nih, tentang segmenting, tentang perubahan itu harus dimulai dari segmen yang berbeda-beda. Kita ingin memulai perubahan, tapi sendirian nggak bisa, sahabat-sahabat. Kalau kita ingin membuat sebuah perubahan dalam peradaban itu harus melalui lapis-lapis generasi. Saya menyebutnya dengan 3 lapis generasi. Ada core-nya, ada lapisan luar, ada lapisan yang paling luar. Disebut kalau dalam istilahnya syariah.
syariah al-bad'i, ada orang-orang yang perintis, memulai, pemikir strategis, visioner. Mereka inilah orang-orang yang memiliki misi besar, yang harus Anda rekrut, yang harus Anda ajak kerjasama menjadi tim inti Anda, para pioneer, orang-orang utama, orang-orang paling terpercaya. Mereka sifatnya memiliki visi besar dan siap, teguh, kokoh, orang yang paling loyal. Lihat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memang berdakwah. Coba Anda lihat, selama 5 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi, yang direkrut cuma 40-67 orang. Dalam catatannya Syekh Munir Al-Ghadban 40 orang. Dalam catatannya Mahdi Rizqullah Ahmad, Dr. Mahdi itu 67 orang. Hanya segitu. Itulah orang-orang inti yang akan menjadi cikal bakal Islam, disebutnya as-sabiqunal awwalun. Nah, Anda dalam hidup perlu mencari orang-orang utama. Perubahan tidak akan terjadi hanya karena kita punya sentral naratif. Enggak cukup. Perubahan tidak akan terjadi hanya karena kita semangat memperjuangkan. Enggak cukup. Perubahan tidak akan terjadi hanya karena kita memiliki motivasi kuat. Enggak cukup. Perubahan akan terjadi kalau kita punya tim, segmen yang paling pas untuk perjuangan kita. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Setiap nabi punya umat kan. Tiap nabi punya umat. Nabi Yusuf punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Muhammad punya umat. Tapi dari umat itu Rasulullah punya lingkaran-lingkaran. Nggak semuanya bareng dengan Rasulullah. Seluruhnya sahabat, tapi ada level-levelnya. Nah, Anda juga perlu memilih. Untuk memperjuangkan ide Anda, misi Anda, narasi Anda, pilihlah level-level itu. Yang paling inti adalah orang-orang yang bisa berjuang, para visioner. Level kedua dalam masyarakat itu adalah level syariah at-taghyir, para pengubah. Ini adalah orang-orang yang bisa mengeksekusi gagasan-gagasan kita. Mereka punya pangkat, punya jabatan, punya ilmu, punya harta, punya jaringan. Mereka inilah yang akan mensupport dakwah kita dengan berbagai cara. Barangkali mereka bukan pionirnya, bukan pemikir strategisnya, tapi mereka bisa membantu program kita konkret di masyarakat. Nah, cari lingkaran keduanya, karena nggak bisa hanya gagasan orang-orang elit. Saya punya gerakan namanya Elite Circle. Saya mencoba untuk mengajak kawan-kawan muda untuk berpikir strategis untuk peradaban Islam, tapi lingkarannya kecil. Ini perlu diluaskan, perlu berdampak bagi orang-orang profesional yang lain. Anda perlu mendukung. Ada yang mendukung dengan kemampuan digitalnya, dengan kemampuan politiknya, ada yang mendukung dengan uangnya, dengan kemampuan ekonomi, ada yang mendukung dengan kemampuan kreativitasnya. Gunakan semua itu. Mereka inilah yang perlu kita ajak dalam proyek besar Anda masing-masing. Sentral naratif ada, carilah orang-orangnya. Disebut syariah at-taghyir, para pengubah. Baru setelah itu kita cari lapis ketiganya, yaitu syariah al-banna, yaitu generasi pembangun. Mereka inilah yang akan mengimplementasikan tataran teknis detail. Para follower kita, para voter kita, para fans kita, mereka mendukung kita, tapi tidak diajak dalam diskusi-diskusi strategis di dalam. Nah, pilihlah 3 lapis generasi ini ketika Anda memperjuangkan sesuatu. Kalau enggak kayak gitu, jangan sampai. Ikhwani wa tifillah. Ini saya punya keresahan beneran. Punya keresahan melihat banyak sekali tokoh-tokoh muda potensial, bisa powerful, tapi dakwahnya gitu-gitu aja karena tidak punya strategi segmentasi. Saya paham, mungkin kawan-kawan bilang gini, ada Kang segmentasi, dia segmennya anak muda, segmennya misalnya remaja, segmennya anak SMP, SMA, segmennya ibu-ibu. Itu segmen marketing yang kayak gitu, segmen marketing. Bagaimana membuat konten yang sesuai dengan audiens, itu segmen marketing, digital marketing biasa. Yang saya maksud bukan itu. Segmentasi yang saya maksud adalah bagaimana kita membuat lapis-lapis tim inti, sehingga gagasan Anda diperjuangkan oleh tim yang solid. Jumlahnya mungkin kecil, lingkaran awalnya 10-20 orang, lingkaran luarnya ini bisa 100 orang, 200 orang, lingkaran luarnya lagi jutaan orang. Nah, banyak orang itu merasa terperdaya, punya follower jutaan, punya subscriber jutaan, terkenal nasional, wah saya bisa mengubah. Padahal tidak mengubah juga. Orang dengar belum tentu bisa mengikuti, orang terinspirasi belum tentu mau bergerak. Anda perlu mendidik orang-orang inti Anda yang akan meluaskan pengaruh ke lingkaran kedua dan memberikan dampak ke lingkaran ketiga. Seperti itu. Semakin banyak lingkaran, pengaruhnya semakin bagus. Tapi perlu dimulai dari lingkaran-lingkaran kecil. Nah, itulah pentingnya kita mengkader orang-orang tertentu terpilih menjadi sahabat-sahabat terbaik kita yang berjuang selama puluhan tahun ke depan. Itu sunatullah, nggak bisa dilanggar tuh. Siapapun yang memperjuangkan ini akan berhasil. Theodor Herzl, mendirikan negara Israel. Gerakan feminisme punya lingkaran kayak gini. Bahkan gerakan Kristen elite di Amerika itu mereka memiliki secret society, punya lingkaran-lingkaran kayak gini. Siapapun punya lingkaran kayak gini. Bahkan ketika Anda ingin memperjuangkan sejenis K-pop, ada lingkaran-lingkaran intinya. Ada pemikir strategisnya, ada penggeraknya,
ada donaturnya, sampai nanti ada fans-fansnya. Nah, orang-orang yang suka datang ke konsernya itu lingkaran terluar tuh, fans-fansnya. Tapi kan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada orang-orang inti di dalam yang berpikir dengan mendalam soal itu, dengan sangat strategis. Nah, jalani itu, nggak bisa dilanggar kawan-kawan. Sunnatullah namanya juga. Lalu kaidah lain, at-tadafu'. Kaidah peradaban lain adalah perebutan. Ini mengajarkan kita bahwa hidup itu keras, jangan memble. Hidup itu keras. Berarti Kang Elvani, hidup ini hukum rimba. Betul. Hidup ini pada dasarnya hukum rimba, tapi Islam mengajarkan agar hidup sesuai dengan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din." Andaikan Allah tidak menjaga manusia satu sama lain, la fasadatil ardu, maka bumi ini akan rusak. Walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Tapi Allah itu memiliki keutamaan bagi seluruh alam. Allah memiliki kebaikan bagi kita semua. Allah menjaga agar manusia tidak saling menghancurkan. Allah gagalkan tuh makar, Allah cancel. Ada yang mau ngebom, Allah jaga, Allah batalkan. Ada orang yang mau ngerusak, mau menyebarkan pandemi baru, Allah gagalkan. Kalau enggak, hancur dunia ini. Tabiat manusia saling merugikan, saling menghancurkan. Ada tabiat bashar, ada tabiat kebinatangan kita yang cenderung untuk merugikan orang lain. Yufsiduna fil ardi. Nah, dengan fenomena ini kawan-kawan, Anda harus sadar bahwa hidup itu nggak boleh cemen. Coba lihat ya. Saya tidak mengatakan yang di luar muslim itu rusak, enggak. Tapi lihat kalkulasinya. Ada sekitar hampir 8 miliar ya. 7-8 miliar umat manusia. Umat Islam 2 miliar. Yang 6 miliar itu non-muslim. Dan mereka tidak dapat ayat ini. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik juga di luar sana yang non-muslim. Tapi bayangkan, yang tidak dipandu oleh nilai-nilai ilahi, dipandu oleh filsafat materialisme, dipandu oleh filosofi John Stuart Mill atau filosofinya Thomas Robert Malthus tentang kelangkaan pangan, tentang survival for the fittest, teorinya Darwin misalnya, bertahan hidup. Untuk bisa berevolusi ke lebih tinggi lagi maka harus bertahan hidup, yang lain perlu punah. Dipakai itu social Darwinism namanya dalam kehidupan masyarakat barat. Bayangkan orang menggunakan kaidah itu. Bagaimana cara mereka bertahan? Ya penjajahan, yang menghancurkan, yang hegemoni. Dan itu bukan cerita provokasi dari saya, enggak. Itu adalah fenomena kan. Ada baca sejarah. Sejarah itu sejarah tentang kolonialisasi abad 17, abad 16, 17, 18, 19 sampai abad 20. Itu kan sejarah tentang perebutan kekayaan alam. Abad 16 abadnya Portugis, abad 17 abadnya Spanyol, abad 18, 19 abadnya Inggris dan Perancis, abad 20 abadnya Amerika. Mereka menjajah dunia untuk apa? Greedy, mereka kesalahan mereka. Ada yang bilang enggak penjajah untuk pembangunan. Kan enggak ada. Untuk menggeruk seluruh kekayaan alam dunia. Nah, negeri, masyarakat yang cemen, yang lemah, yang nyantai saja pasti akan kalah, pasti akan hancur, pasti akan diintimidasi. Al-Quran mengajarkan itu. Kisah Nabi Musa tentang perlawanan, kisah Nabi Yusuf tentang transformasi sosial, kisah Nabi Sulaiman tentang bagaimana power, kisah Zulkarnain tentang perubahan masyarakat yang zalim dan malas menjadi masyarakat berkualitas. Itu perubahan semua. Kalau tanpa power jangan harap kita akan survive kawan-kawan semua. Makanya sahabat-sahabat, ikhwani wa akhwati fillah, Al-Quran mengajarkan agar hidup realistis. Anda ingin survive dalam kehidupan ini, kuasai berbagai hal. Kuasai teknologi, kuasai militer, kuasai literasi pengetahuan, kuasai bahasa asing, kuasai profesionalism, entrepreneurship, kuasai tentang permodalan, kuasai tentang sistem ekspor impor, kuasai tentang perpajakan, kuasai tentang sistem politik agar jangan dikibulin, soal pemilu, soal penghitungan suara, kuasai IT, cyber security. Itu karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain baik. Ada orang bilang kayak gini, kenapa ya saya berdakwah tapi orang banyak yang gak suka, atau ada orang tuh yang nyinyirin, atau ada orang itu yang mengintimidasi, padahal saya niatnya baik loh. Ya memang seperti itulah tabiat kehidupan. Saya niat baik ke dia, kenapa dia membalasnya dengan yang menyakitkan hati? Ya memang seperti itulah tabiat kehidupan. Saya ini ingin bikin perubahan loh untuk masyarakat ini, ingin berbuat baik. Kenapa orang itu tidak mau menerimanya? Memang kayak gitu sejarah Rasulullah. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, hidup itu harus strong, ada perebutan. Jadi pada dasarnya hidup itu hukum rimba. Tapi Al-Quran mengajarkan kalau Anda menguasai, jangan hukum rimba. Lihat kisah Zulkarnain, kisah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, la tathriba 'alaikal yaum.
Tidak ada dosa bagi kalian sekarang. Rasul mengatakan sama seperti kalimat Nabi Yusuf, dan Rasul mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas, kata Rasulullah. Setelah 21 tahun berdakwah, selama 8 tahun terusir dari Mekah, ketika balik lagi tahun ke-8 dalam Fatu Mekah, seluruhnya dimaafkan. Hanya beberapa orang yang jahat yang dihukum mati. Karena mereka memang jahat, di hari Hajj juga masih jahat. Yang lain dimaafkan oleh Rasulullah. Itu yang namanya ketika umat Islam memegang power. Nah, sebelum memegang power jangan lemah, jangan, dalam bahasa Sundanya letoy, lemah, lesu, letoy, lunglai, leklok, lambat. Nah, jangan seperti itu, jangan double L semua ya. Seorang muslim harus powerful. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kata surat Al-Anfal. Persiapkanlah dengan segala bentuk kekuatan, all kind of power, segala bentuk kekuatan apapun itu yang membuat kita lebih kuat, termasuk kekuatan ekonomi, kekuatan sastra, kekuatan perfilman. Gunakan itu, karena hidup ini tidak mudah, kawan-kawan. Jadi dari sini umat Islam tidak boleh naif. Udahlah, Allah akan membantu. Kalau Allah mau kun fayakun, udah kita gini-gini aja. Saya hanya guru aja, saya hanya dokter saja, saya hanya tukang dagang aja. Bukan pakai kata hanya. I will be great man in my field. Saya akan jadi manusia besar di bidang saya. Saya harus jadi orang kuat. Saya harus jadi pengusaha, harus jadi orang kaya, saya harus jadi pemimpin agar kita bisa melindungi yang lain. Jangan berpikir sederhana, jangan berpikir cemen. Itulah sunatullah. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu sunatullah juga ya. Nah, ini menarik nih. Kaidah lain. Kadang-kadang ikhwani wa fillah, ada situasi ketika kita melihat peluang perubahan itu terlalu tipis. Ada masyarakat-masyarakat besar, ada negara-negara besar, ada kekuatan superpower Amerika, ada China. Siapalah kita, orang-orang Cimahi, orang-orang Ciwidey, orang-orang di Gorontalo, orang-orang di Jogja. Siapalah kita di depan kekuatan besar itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang menang, kadang kalah. Kadang jaya, kadang hancur. Kadang untung, kadang rugi. Jadi sebetulnya ayat Al-Qur'an ini, Ali Imran ayat 140 ini menjelaskan kepada kita tentang mindset positif memandang setiap kejadian. Kalau kita lagi menang, lagi untung, lagi jaya, hati-hati. Kadang-kadang Allah akan menguji langsung saat itu juga, suddenly kita langsung drop jatuh miskin. Lagi kuat-kuatnya sakit ternyata, kena COVID, tepar langsung 2 minggu, gak bisa kemana-mana. Lagi kita kaya-kayanya ternyata ada kesalahan administrasi, rugi, jebol, utang ratusan juta, miliaran. Jangan tinggi hati, merendah sedikit sampai benar-benar kita hilang ego. Tapi kalau ketika kita lagi lemah melihat orang yang sedang kuat, jangan juga depresi, jangan juga hopeless. Orang juga ada jatuhnya, kita ada kesempatan naik juga. Itu filosofi optimism surat Ali Imran 140 ini. Kang, saya dapat masalah terus, orang lain kayaknya senang. Enggak. Kata Allah apa? In yamsaskun qarhun faqad masal qauma qarhun mithlu. Kalau kalian dapat luka, mereka pun dapat luka, kata Allah. Ini ayat ini konteksnya dalam perang Uhud. Setelah perang Uhud, umat Islam itu agak down. Allah kasih ayat ini agar umat Islam memiliki motivating force, kekuatan motivasi lagi, bangkit lagi. Kalian jangan sedih. Kalian kalah, mereka kan kalah tahun kemarin. Kalian luka, mereka pun luka. Kalian sedih, mereka pun sedih. Tapi kalian dapat surga, mereka neraka. Nah, kawan-kawan semua, mindset ini adalah mindset optimism yang positif. Optimisme tapi positif bergerak. Bukan optimisme yang ngomong kosong, ya Anda bisa. Nggak dikasih tahu caranya. Anda bisa pokoknya. Gimana caranya? Pokoknya Anda bisa. Kapal pesiar gitu. Jangan kayak gitu kawan-kawan semua. Jadi kita semua bisa mencapai hal-hal besar kalau kita bisa menjaga ritme jiwa ini. Tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak takabur ketika sukses, dan juga tidak down ketika kita gagal atau berdebat masalah. Itulah keseimbangan yang Allah ajarkan ya. Hukum tadawul. Jangan ekstrim perasaan-perasaan kita. Nah, ikhwani wa fillah, saya ingin memasukkan banyak sekali ya konten-konten kaidah-kaidah peradaban, cuman sangat banyak, sangat tua, sangat masif yang insyaallah sisanya kaidah-kaidah peradaban ini akan saya masukkan ke tema-tema yang lebih spesifik. Misalnya syarat-syarat kemajuan bangsa, sebab-sebab kemunduran peradaban. Itu sama masih kategori sunatullah atau kaidah peradaban, cuman akan saya buat lebih tematis. Sekarang saya hanya memberikan arahan-arahan umumnya
Apa saja perlu kita pegang agar kita sukses? Mindset kemajuan yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, insya Allah sahabat-sahabat, saya membuka diskusi yang luas bagi sahabat-sahabat semua sesuai dengan ketersediaan waktu ya. Mudah-mudahan cukup. Silahkan saya kembalikan kepada MC untuk memimpin diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata menarik banget pembahasan hari ini ya. Makin menarik, makin panas ya. Terlihat di isi kolom komentar itu banyak diskusi juga sesama peserta. Dan pengen nyapa dulu ya sebelum masuk ke sesi pertanyaan nih. Oke, teman-teman, saya juga udah lihat ada beberapa pertanyaan di antara teman-teman di kolom komentar juga ya yang nanti akan dijawab oleh Ustadz. Tapi ingin menyapa dulu, katanya ini dari Kang Aksyar atau Bang Aksyar ya. Ini lagi nobar di Masjid Unhas ya. Alhamdulillah, ternyata teman-teman selain tadi juga kan udah disampaikan ya, yang nontonnya selain yang pribadi juga ada yang nobar juga. Oke, sip. Oke lah, sekarang kita bacakan pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar ya. 2 pertanyaan dulu ya. Oke, yang pertama ada dari Kang Abrar nih yang rame ya di kolom komentar. Ustadz, saya pernah baca bahwa Al-Quran itu berisi semua sains. Gimana tanggapan antum? Tapi kan banyak rumus justru ditemukannya sama orang lain, bukan dari Quran. Tapi tahan dulu Ustadz ya. Sekalian nanti dijawabnya dengan pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini dari Rian. Ustadz, saya bingung katanya membuat narasi itu. Gak ngerti maksudnya. Maksudnya gimana ya bawa Al-Quran ini ke bidang yang gak berhubungan sama sekali katanya. Tafadhol Ustadz untuk dijawab. Ya, baik. Masya Allah ya. Ini pertanyaannya menumpuk hari ini nih. Yang pertama tadi dari Mas Abror ya, tentang bagaimana sih kita bisa memahami sains dalam Al-Quran. Katanya Al-Quran ini berisi semua rumus sains. Nah ini gini ihwafillah, Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi umat manusia, bukan kitab rumus pengetahuan. Sehingga ada sahabat-sahabat kita yang mungkin semangat sekali untuk memperjuangkan Islam, ingin membuktikan bahwa dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang berbau saintifik. Jelas ada, banyak sekali, tapi dilakukan dengan cara yang kadang-kadang membuat kita agak gimana ya, kurang sreg gitu. Misalnya saya tahu ada beberapa orang yang mencari-cari kesesuaian antara tabel kimia, antara tabel periodik kimia itu dengan ayat suratnya, surat Al-Hadid surat berapa, Verum kan, tabel kimianya berapa, lalu surat Al-Hadid ayat berapa disinkronkan, wah cocok. Nah, mohon maaf saya mengatakan bahwa yang kayak gitu termasuknya cocok logi gitu kan. Lihat ini misalnya ada angka-angka tertentu dalam Al-Quran, oh artinya sesuai dengan penemuan profesor ini. Nggak selalu seperti itu ikhwani wa fillah. Bahkan saya ingin mengatakan Al-Quran itu bukan kitab rumus sains, bukan. Quran itu adalah petunjuk kehidupan yang di dalamnya ada arahan-arahan agar kita memikirkan tentang sains. Insya Allah nanti di sesi tentang ilmu dan sains dan teknologi dalam Al-Quran saya akan mengelaborasi dengan mendalam. Jadi ketika kita belajar Al-Quran dan mencari rumus-rumus di situ, ya memang tidak akan ada. Yang ada adalah arahan pada kita, stimulus bagi pikiran kita, bagi akal manusia agar meneliti alam semesta. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Coba apa hubungannya antara gunung dan penciptaan berpasang-pasangan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat seperti ini harusnya menstimulus pikiran seorang muslim untuk menciptakan ilmu-ilmu sosiologi, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang ta'aruf. At-ta'aruf li ta'arufu, ilmu tentang culture, exchange of culture, ilmu tentang bahasa asing, ilmu tentang bagaimana mengkoneksikan masyarakat global, ilmu tentang toleransi, ilmu tentang metode-metode linguistik dari ayat itu. Bahkan bukan hanya dari ayat ya, misalnya Al-Quran banyak berisi surat-surat yang namanya dari nama binatang kan, Al-Ankabut. Coba bayangkan Al-Ankabut, artinya apa? Laba-laba kan? Al-Ankabut itu Spider-Man ya kan? Al-Ankabut itu manusia Ankabut itu, kalau bahasa Arabnya Spider-Man itu Rajulul Ankabut, manusia laba-laba.
Harusnya seorang muslim ketika melihat nama suratnya si Al-Ankabut berpikir bukan hanya nonton film Spider-Man, tapi berpikir tentang jaring laba-laba. Bagaimana material jaring laba-laba. Di beberapa daerah, di beberapa negara, di kampus-kampus, di lembaga riset, meneliti bagaimana kandungan jaring laba-laba, bagaimana kandungannya itu sangat kuat, sehingga katanya dalam risetnya, andaikan jaring laba-laba itu dipilin diameternya sebesar kabel, itu lebih kuat dibanding baja manapun. Saking kuatnya kabel laba-laba. Makanya dalam fiksinya bisa dipakai bergelantungan oleh Spider-Man kan. Dari Al-Ankabut. Bahkan ada riset yang menggabungkan kata George Freeman yang menggabungkan antara laba-laba dengan kambing. Jadi spider goat karena DNA-nya itu bisa digabungkan sehingga susu kambingnya punya zat yang lain itu. Orang sampai berpikir seperti itu. Orang misalnya kita akan membaca tentang an-naml artinya semut. Wah, semut. Gimana semut? Semut lihat. Ketika ada semut jalannya di dinding gitu. Rombongan semut dari atas dan dari bawah ketemu. Kan mereka nggak bertubrukan semut itu. Ada pola yang rapi. Nggak ada semut macet gitu terus dia diam gitu. Yang ada semut itu ketemu cipika-cipiki dulu kan semut itu, setelah itu jalan. Itu kan keajaiban luar biasa. Ada orang yang meneliti perjalanan masyarakat semut itu, diteliti. Semut Australia, semut Jepang, semut Amerika kan beda-beda. Semut Indonesia juga diteliti sampai di beberapa risetnya. Di Australia saya lihat kalau nggak salah risetnya itu bagaimana mereka mempola sistem transportasi berdasarkan pola-pola perjalanan masyarakat semut yang polanya agak rumit tapi bisa dibuat sistem. Nah, orang menstimulus pikirannya untuk berpikir tentang bagaimana masyarakat semut, sistem koordinasi semut. Coba apalagi an-nahl. Kalau an-nahl jelas ya. Paling banter kita an-nahl itu jadi jualan madu kan. Alhamdulillah lumayan, tapi nggak hanya itu. Nggak hanya jualannya, tapi kita bagaimana meneliti kandungan madu, sistem heksagonalnya rumah lebah itu. Bagaimana kita meneliti lebah? Bagaimana kalau lebah ini dengan ini dikawinkan? Jadi bukan hanya soal madu ya, tapi bagaimana riset-riset bisa kita dapatkan manfaatnya untuk mengobati penyakit misalnya, untuk mengobati kanker dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an itu menstimulus pikiran seorang muslim untuk berpikir tema-tema yang canggih yang nggak kepikiran oleh saintis biasa. Insya Allah nanti akan saya bahas bagaimana Al-Quran itu menstimulus cara berpikir yang sangat maju. Jadi pentingnya Al-Quran itu bukan kita cari rumus-rumus sains lalu dicocok-cocokkan, tapi kita baca ayat, kita tadabburi sehingga itu menstimulus kita menjadi ilmuwan besar. Itulah yang terjadi dalam peradaban Islam ketika zaman-zaman keemasan. Orang baca Al-Quran, terciptalah matematika dengan rumus-rumus baru. Orang baca Al-Quran, terciptalah ilmu navigasi. Orang baca Al-Quran, terciptalah penemuan-penemuan biologi dan kedokteran. Orang baca Al-Quran, terciptalah perhitungan-perhitungan sampai keluar angkasa. Orang baca Al-Quran, terciptalah kartografi Al-Idrisi. Harusnya seperti itu, bukan orang baca Quran dicari-cari kesesuaiannya, cocok. Bilang aja ini keajaiban Quran. Padahal cocok logi kawan-kawan. Nah, itu yang pertama ya. Ini berhubungan juga dengan yang kedua dari siapa Ukhti Bella tadi ya, dari Ukhti Bella. Tadi bagaimana kita belajar dari peradaban lain. Peradaban lain, ikhwani wa akhwati fillah, sangat kontributif hari ini. Harus kita akui ya. Coba lihat ya, ini yang saya gunakan sekarang. Dari mulai mikrofon, laptop, kamera, ini kan bukan made in Bandung, kota saya. Bukan made in Indonesia, made in orang lain. Kita menggunakan untuk sarana YouTube streaming ini untuk sahabat-sahabat semua. Anda bisa menyaksikannya. Kita beda benua ini, beda jam waktu, beda zona waktu, beda 6 jam antara saya dengan Anda semua. Anda masih ngabuburit, saya sudah berbuka puasa sekarang. Beda 6 jam, tapi teknologinya bukan oleh kita. Kreasi oleh orang lain, ikhwani wa akhwati fillah. Apakah boleh kita pakai? Jelas kita pakai sekarang kan. Ini untuk kajian Quran ini. Kita mengkaji Al-Quran dengan teknologi orang-orang lain. Bahkan ya, ini contoh lebih ekstrim lagi. Kita membaca mushaf Al-Quran di atas kertas. Kertas itu dari pohonnya dari hutan, yang hutannya barangkali dikuasai oleh orang-orang asing, oleh orang tertentu yang non-muslim. Nggak masalah. Nah, makanya Rasulullah memberikan kaidah al-hikmatu dhalatul mu'min yang saya bacakan di materi. Kebijaksanaan itu adalah harta hilang milik umat Islam. Dimanapun kalian dapat, haitsu wajadaha fahuwa haqqun biha. Dimanapun kamu dapat, ambil. Tapi sebetulnya hadis ini juga sebetulnya hanya toleransi bahwa kalian ini kalau dapat kebaikan dari orang lain, ambillah, nggak apa-apa. Tapi bukan itu visi Rasul. Visi Rasul bukan itu sama sekali. Nanti akan saya jelaskan apa itu visi Rasul dalam teknologi dan sains. Bukan sekedar menjadi pengguna. Ada yang bagus dipakai.
tapi kita menjadi penciptanya, menjadi kreatornya, menjadi pembentuknya. Ketika Nabi Muhammad tidak punya penerjemah, menggunakan penerjemah Yahudi. Ketika ada peluang menciptakan tim penerjemah sendiri, Rasulullah menyuruh Zaid bin Thabit, anak kecil usianya masih belasan, di bawah 20 tahun, mungkin 15 sampai 17 tahun. Bahkan katanya ada juga yang mengatakan 14 tahun, 13 tahun, mempelajari bahasa asing. Ya Zaid, ta'allamu lughatal Yahud. Pelajarilah bahasa orang-orang Yahudi. Bahasa Ibrani loh. Bahasa Ibrani itu beda total dengan bahasa Arab. Walaupun akarnya ada kesamaan ya. Bahasa Semitik. Dia pelajari dalam waktu 14 hari. Beres ya Rasulullah. Coba pelajari lagi bahasa Suryani. 17 hari beres dia belajar bahasa Suryani. Dalam waktu kurang dari 2 bulan dia menguasai 2 bahasa asing baru. Karena Rasulullah ingin membangun tim saintis sendiri, para interpreter sendiri, translator sendiri. Tidak mengandalkan orang lain. Nah, jangankan untuk menciptakan sendiri, untuk mempelajari apa yang ada saja kita kadang-kadang enggan. Gak usah belajar ke Amerika, belajar ke Perancis, belajar ke Cina, nanti jadi orang kafir, nanti jadi orang yang liberal, sekuler. Ya mungkin saja, tapi bukan berarti kita tidak boleh belajar ke sana. Yang baiknya banyak kok. Saya di sini juga bertemu dengan banyak komunitas Muslim, banyak orang-orang yang justru tilawahnya lebih bagus dibanding negeri Muslim sendiri. Padahal mereka di negeri-negeri yang notabene mayoritasnya orang-orang non-Muslim, yang sekolahnya di sekolah orang-orang yang non-Muslim. Tapi kalau orang itu punya iman dan punya visi, orang bisa kok menjaga keimanannya, bahkan lebih kuat dibanding kita. Karena terbukti ya, daya tahannya itu di depan kemaksiatan dan juga di depan dunia materialisme yang sangat masif. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, setidaknya kalau kita belum bisa menciptakan, pelajarilah dari apa yang ada. Nah, jadi hadis itu spiritnya adalah spirit yang mending gitu. Jadi dibanding kalian belum punya, yang mending belajar ke yang ada. Karena itu adalah step. Dan itu pernah dibuktikan. Dalam sejarah peradaban Islam, ikhwani wa akhwati fillah, umat Islam itu tidak langsung ujug-ujug ya, sekonyong-konyong tiba-tiba punya sederet penemuan saintifik, enggak. Di awal-awal umat Islam itu menerjemahkan menerjemahkan berbagai buku yang berkualitas dari peradaban India, Cina, dan Yunani. Sebagian besarnya dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Karena di zaman Daulah Umayyah dan di zaman Daulah Abbasiyah, kita umat Islam belum punya warisan-warisan ilmu-ilmu kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi dari Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Bahkan Rasulullah ya, dalam satu hal teknis pernah kurang tepat soal mencangkok pohon. Sahabat Rasulullah yang lain lebih tahu tentang hal ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam urusan pengelolaan dunia kalian. Rasulullah membebaskan, pelajari dari yang lain. Tapi itu bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya tahapan. Tahapan berikutnya setelah kita mengadopsi, menerjemahkan, mempelajari, difilter. Yang buruk-buruknya, yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan visi Islam, visi Quran, dibuang. Kita akan mengikuti bagaimana perempuan bisa dapat pendidikan yang setara layak seperti di Eropa. Kita ikuti. Tapi pencampuran, lalu juga ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang sangat masif, aurat, itu kita filter, kita buang konsep yang seperti itu. Di masyarakat tertentu misalnya, orang itu sangat kerja keras, mereka disiplin, itu kita tiru. Tapi melupakan waktu sholat, lalu juga overtime dalam bekerja, sehingga stres, depresi, ya itu yang kita kurangi. Jadi kita pilih-pilih, difilter, tidak semua peradaban orang lain itu kita serap. Boleh kita mempelajari dari peradaban lain sampai pada batas hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Yang ketiga, setelah kita menyerap, memfilter, kita kembangkan lagi kawan-kawan semua dengan visi Quran. Dan disitulah ini nyambung dengan pertanyaan ketiga tadi dari Rian ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita mengembangkan narasi? Dia bingung bagaimana mengembangkan narasi di bidang kita yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan Al-Quran. Disitulah challenge-nya kawan-kawan. Rasulullah tidak memberikan. Coba saya tanya, apa penjelasan Rasulullah tentang visi untuk mencocok tanam? Nggak banyak, hanya bagaimana memakmurkan, ada konsep wakaf. Teknisnya coba gimana? Nggak banyak penjelasannya. Nah, teknisnya itulah yang perlu dikembangkan, sistem irigasi, bagaimana pemetaan, bagaimana petak-petak sawah, bagaimana hidroponik, bagaimana menata kota, bagaimana daerah serapan air. Semua itu tidak diajarkan dalam Quran, tidak diajarkan dalam Sunnah, tapi perlu kreativitas Anda. Cara Anda menerjemahkan Quran adalah Anda fahami Quran, visi besarnya, Anda fahami visi Rasulullah, lalu Anda implementasikan sesuai dengan bidang profesionalisme Anda, bidang spesialisasi saintifik Anda, di bidang Anda.
Siapa yang bisa melakukan? Bukan ulama tafsir, bukan saya, bukan ustadz, bukan kiai. Yang bisa melakukan hanyalah seorang saintis di bidang yang sangat spesifik dengan syarat dia memahami Quran. Oleh karena itulah, akhi Rian yang mengikuti kajian ini, Anda seorang profesional di bidang tertentu, fahami visi Al-Quran sehingga Anda bisa membawa visi Al-Quran di bidang Anda. Nanti ada ikhwah yang lain, dia seorang sutradara, sineas, dia memahami visi Al-Quran diterjemahkan dalam bentuk film. Nanti ada ikhwah yang lain, dia seorang muslim yang taat, memahami visi Al-Quran, dia terjemahkan dalam bentuk produk fashion. Nanti ada ukhti yang memahami bagaimana cara membuat animasi, dia fahami visi Al-Quran, dia terjemahkan dalam bentuk animasi untuk anak-anak. Nanti ada ibu-ibu yang menguasai kuliner, dia terjemahkan visi Al-Quran tentang hidup sehat, halal dan thayyiban ya, bukan hanya halal, dalam bentuk masakan-masakan, kreasi-kreasi kulineri. Begitu cara mengamalkan Al-Quran di bidang masing-masing. Jadi bukan sekadar tilawah, walaupun tilawah setiap kata dan hurufnya berpahala. Gitu ya, tiga-tiganya saya kira tadi sudah terjawab dan berurutan. Ini bagus MC-nya memilih tema-tema yang sejenis. Mangga silakan kalau ada yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair Ustadz. Jawabannya luar biasa ya. Baik, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kang Faisal. Ustadz, kalau segmentasi itu maksudnya kita batasi dalam dakwah atau gimana katanya. Pertanyaan yang kedua katanya masih dari Kang Faisal nih Ustadz ya, masih nyambung. Kalau kita ingin jadi terkenal biar dakwahnya meluas itu gimana Ustadz? Ria atau bukan? Terus ada pertanyaan yang keempat, ini kayaknya pertanyaan penutup ya, yang terakhir dari Kang Salahuddin untuk di sesi kedua ini. Oke, bolehkah kita mempelajari sejarah orang-orang kafir? Tafadhol Ustadz untuk dijawab. Baik, luar biasa ya pertanyaan dari Mbak Hana 2 dan Mas Salahuddin tadi. Tentang segmentasi dakwah. Apakah itu artinya kita jadi pilih-pilih dalam berdakwah, kita nggak mau nerima yang lain? Tergantung ya. Tergantung niat dan tergantung indikator kita memilih. Pertama niat. Ada orang yang saya nggak mau dakwah ke sini, amplopnya tipis. Ya tergantung, kalau pakai transfer kan nggak ngaruh. Ada orang milih-milih dakwah karena saya nggak suka karena kurang friendly, saya nggak suka. Alasan-alasan emosional, jelas itu nggak boleh kayak gitu kan. Dakwah itu untuk semua umat manusia, semua orang perlu dapat jatah dakwah. Rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Bahkan Allah menjanjikan ya, semua manusia itu pasti pernah dapat jatah dakwah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengazab sebuah kaum kecuali pasti pernah diutus rasul. Atau pasti pernah diutus dai, utusannya rasul dai. Pasti. Karena Allah tidak akan mengazab sebelum orang itu dikasih peringatan. Jadi semua orang perlu mendapatkan dakwah. Jadi niat kita ketika berdakwah jelas harus untuk luas-luasnya publik, untuk audiens. Tapi ada kondisi yang lain. Ini adalah sunatullah juga, bahwa hidup kita waktunya terbatas. We have very limited time. Waktu kita terbatas, hari terbatas, badan cuma satu, uang juga pas-pasan kadang-kadang. Kita nggak bisa di 2 tempat sekaligus. Zoom pun kan hanya 1. Susah juga kita 2 Zoom sekaligus. Nah jadi kawan-kawan semua, karena keterbatasan itulah kita perlu memilih segmen dakwah yang paling pas, paling berdampak. Kita memilih. Jadi alasannya adalah alasan strategis. Rasulullah punya alasan strategis juga, punya pilihan-pilihan Rasulullah itu. Di awal, Rasulullah merekrut orang-orang paling terpercaya, orang-orang yang paling loyal dan paling mungkin menerima Islam. Nabi Muhammad ketika dapat surat Al-Alaq, nggak datang ke Abu Jahal. Padahal Abu Jahal pernah ngomong gini, kalau memang Muhammad ini benar, kenapa kamu mulai la yabda bina, katanya. Kenapa Muhammad itu tidak memulai dakwah dari kita, katanya para pembesar. Karena mereka berpikir bahwa yang namanya memperjuangkan sesuatu perlu dimulai dari orang yang paling berduit dan orang paling terhormat, orang paling punya jabatan. Tapi Rasulullah berpikirnya berbeda. Waktu terbatas, dakwah sembunyi-sembunyi ini harus diberikan ke orang yang paling tepat. Orang yang paling tepat versi Rasulullah saat itu adalah orang yang paling bisa menjaga rahasia, orang yang paling loyal, orang yang paling mencintai Nabi, orang yang paling percaya dengan kepribadian Nabi. Yaitu Abu Bakar, ada Ali, ada Tolha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu juga Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang pertama sabiqul awalun. Yang mayoritasnya 10 orang yang dijamin masuk surga adalah para pionir ini. Nanti Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-5.
Itu segmentasi. Nabi Muhammad ketika berdakwah ke Taif langsung menyasar ke 3 orang tokoh adik kakak semuanya. Tidak ke masyarakat langsung. Rasulullah setelah pulang dari Taif tahun ke-10, ke-11, ke-12 menyasar hanya kepala-kepala kabilah yang punya masa besar. Dipadu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, ini kabilah siapa? Ini kabilahnya fulan, ini kabilah siapa? Ini kabilahnya fulan. Rasulullah menyasar kabilah-kabilah yang strategis. Kalau kita ibaratnya menyasar lingkungan-lingkungan strategis yang berdampak. Tapi kalau bagi Rasulullah ada pengecualian. Di saat tersebut ketika ada orang yang minta pelajaran jangan ditolak. Makanya ditegur oleh Allah dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad yang bermuka masam. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta ingin belajar. Nah, bagi Rasulullah ditegur, kita juga sama. Ketika kita lagi dakwah memprioritaskan orang tertentu, lalu ada orang juga yang ingin meminta dakwah kita, layani, gitu aja. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan waktunya. Kalau bagi Rasulullah tidak diizinkan, karena Rasulullah itu highest example, contoh paling tinggi, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk titik celah sekecil apapun. Kalau kita masih bisa lah yang kayak gitu. Kita lagi fokus serius dakwah tertentu, lagi mau live streaming, lagi mau ngisi ceramah besar misalnya, momen besar, tiba-tiba ada orang minta konsultasi 10 menit. Sekarang juga kan nggak bisa. Harus juga lihat waktunya kan. Nah, segmentasi pada dasarnya adalah strategi dakwah yang dibutuhkan, iwafila. Bukan artinya kita pilih-pilih, kecuali nih niat benar. Tapi caranya saya ingin dakwah hanya ke orang yang ngasih duit, ngasih amplopnya tipis katanya ya apa namanya, bukan itu tujuannya. Amplop tipis kalau transfer kan lumayan. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah bagaimana kita punya waktu yang terbatas, kita menyampaikan dakwah ke orang yang paling tepat, paling impactful di waktu yang sangat terbatas. Nah, itu butuh pemahaman tadi. Sunatullahnya, lingkaran kecil, lingkaran yang menengah, lingkaran besarnya. Nah, lalu tadi ukti siapa? Hana bertanya juga, kalau saya terkenal gimana? Kan bisa meluaskan pengaruh dakwah. Betul. Penting. Tapi tidak buat semua orang. Kalau semua orang terkenal gimana kan? Siapa yang gak terkenalnya nanti? Semuanya terkenal jadi biasa kan? Nah, jadi sahabat-sahabat, kalau bagi saya pribadi ini saya punya pandangan. Terkenal, tidak terkenal ataupun tidak terkenal, itu bukan karena kita pengen gak pengen, tapi karena butuh atau gak butuh. Ada beberapa posisi, jabatan, ada beberapa cita-cita atau beberapa rencana, saya menyebutnya rencana kontribusi unggulan. Kita punya rencana kontribusi unggulan di masa depan, big dream, our life target, butuh untuk jadi terkenal. Karena akan meluaskan, jadilah terkenal. Kalau cara ingin jadi terkenal gampang, banyak kok sekarang trainingnya. Bahkan gak usah ikut training, Anda punya uang, bayar 5 juta, 10 juta per bulan ke sebuah tim, dia bisa membuat Anda terkenal. Konten semuanya dibuatkan oleh mereka. Kalau ingin terkenal gampang sekali sekarang, butuh uang atau ide kreativitas, dan butuh belajar. Belajar caranya banyak sekali. Tapi jangan-jangan Anda tahu cara terkenal, tapi Anda butuh untuk tidak terkenal, karena ada misi-misi yang hanya akan terlaksana kalau Anda low profile, tidak terkenal. Nah, Anda harus memutuskan. Saya punya prinsip gini, life by planning, not by chance. Hidup itu dengan perencanaan kita, bukan karena ada kesempatan aja mumpung. Kesempatan tidak datang 2 kali, Kang. Ini saya ada kesempatan terkenal. Kesempatan datang berkali-kali, jangan khawatir. Bahkan kesempatan ketika tidak ada, ciptakan kesempatan itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi, Anda boleh tidak sepakat. Terkenal tidak terkenal itu jelas boleh, nggak boleh itu nggak relevan. Jelas boleh terkenal itu ya, nggak berhubungan dengan ria itu. Tapi terkenal tidak terkenal itu dibutuhkan atau enggak. Kalau Anda butuh menjalankan misi hidup Anda dengan tidak terkenal, jangan jadi terkenal. Kenapa? Udah terkenal nggak bisa lagi. You have become famous person, kamu nggak bisa lagi menjadi infamous, nggak bisa lagi. Udah dikenal nasional, udah nggak bisa lagi. Udah nggak akan punya privacy. Kemana-mana orang minta foto, minta tanda tangan, minta selfie. Mau kayak gitu? Rasakan dulu miniatur kecilnya terkenal di sebuah lingkungan daerah, betapa tidak nyaman dan capeknya. Apalagi nasional, apalagi internasional. Tapi kalau Anda butuh terkenal karena sebuah misi untuk meluaskan dakwah, boleh, jelas boleh. Itu bagian dari amal soleh juga. Bagaimana dengan ria? Ria itu tidak ada hubungannya dengan terkenal. Anda tahu nggak? 3 manusia yang paling terkenal di muka bumi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. 3-tiganya Nabi. Apakah mereka ria? Siapa yang paling terkenal di muka bumi ini? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Terkenal semua. Apakah mereka ria? Nah, jadi ria itu adalah soal niat yang sengaja ingin terkenal agar memang I'm great. Saya dilihat orang, keren lihat kan saya. Ingin dilihat kayak gitu, ya itu ria. Memperlihatkan amal ibadah demi manusia. Bahkan kadang-kadang nih, wafil ini hati-hati nih.
Kata para ulama ada kalimat hikmah. Tarkul amal li ajli nas huwa ainur riya. Meninggalkan sebuah amal agar tidak dianggap riya, itulah riya yang sejati, kata para ulama. Ya, riya itu esensinya adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ingin dilihat manusia. Saya tidak mau terkenal, kenapa? Biar nggak dianggap riya. Nah, itulah riya, sejati riya itu. Kenapa? Anda tidak mau terkenal, Anda tidak mau sukses, Anda tidak mau jadi orang yang hebat, takut dianggap riya oleh manusia. Berarti itu riya. Kenapa Anda jadi terkenal? Karena saya harus terkenal, karena saya harus menyebarkan dakwah ini ke 1 juta orang. Itu bukan riya. Anda yang menyampaikan dakwah, misi itu butuh terkenal. Kenapa Anda tidak mau terkenal? Takut dianggap riya oleh manusia, saya tidak terkenal aja. Itu riya. Jadi kawan-kawan semua, riya itu adalah masalah qalbu. Apakah udah terkenal bisa berpeluang riya? Jelas. Sangat berpeluang riya. Oleh karena itulah ada tajdidun niyah, memperbaharui niat setiap saat. Itu kawan-kawan ya. Alhamdulillah Ustadz, jazakumullah khair ya, sudah dijawab. Tapi kayaknya ada yang terlewat Ustadz ya. Pertanyaan yang keempat tadi dari Salahuddin belum terjawab, tentang bolehkah kita mempelajari sejarah orang-orang kafir, katanya Ustadz. Tafadhol untuk dijawab Ustadz, sekalian untuk closing statement di sesi kedua ini ya, atau di episode kedua ini. Tafadhol. Ya, baik. Kita mempelajari sejarah orang-orang kafir, tujuannya jelas, agar kita tidak mengulangi kegagalan mereka. Bahkan Al-Quran bercerita tentang Firaun, tentang Namrud, bercerita tentang Qarun, berbicara tentang para penguasa yang tiran, yang zalim, yang menindas Ashabul Kahfi, yang menindas generasi-generasi soleh saat itu. Kenapa diceritakan? Agar kita mempelajari keburukan mereka, karena pola-polanya itu bisa sangat terulangi oleh kita hari ini. Masyarakat yang kaya dengan kekayaan alam, tapi malas, nasibnya ditindas seperti sebuah negeri yang sejahtera yang didatangi oleh Zulkarnain, ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj. Seorang yang kaya tapi bakhil, Allah tenggelamkan di bawah tanah seperti Qarun. Jadi kita mempelajari sejarah orang-orang non-muslim yang zalim ya, itu bermanfaat. Bagaimana dengan orang non-muslim tapi yang berkualitas, tapi orang non-muslim yang memang inspiratif, ya boleh, jelas. Tadi yang pertanyaan awal itu, al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan adalah harta milik umat Islam. Dimanapun Anda menemukannya, ambil, grab, dan gunakan, kawan-kawan semua. Nah itu ya kira-kira sahabat-sahabat, insya Allah temanya masih sangat luas tentang kaidah peradaban ini yang jelas. Ikhwani wa akhwati fillah, keseluruhan konsep serial dari Mindset Quran tujuannya adalah agar Anda semua lebih mengenal bagaimana kaidah-kaidah yang membuat sebuah bangsa maju, umat berkembang, dan pribadi kita melesat dari Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu menjadi pemandu untuk hidup sukses bagi siapapun selama dia membaca dengan cara yang benar. Insya Allah sahabat-sahabat semua, kita akan lanjutkan lagi dalam serial berikutnya. Jangan lupa insya Allah besok kita akan ketemu dengan guru kita, Ustadz kita, Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad. Insya Allah. Saya bertemu lagi kawan-kawan semua dalam sesi berikutnya dalam serial Mindset Quran. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab ya. Teman-teman mohon maaf banget nih untuk di sesi kedua atau di episode kedua ini kita hanya 4 pertanyaan aja ya. Oke, nah jangan lupa di esok hari ya teman-teman boleh untuk invite juga teman-teman yang lain untuk join di acara ini ya, Quran Mindset Quran. Oke. Nah caranya teman-teman boleh untuk share ya, linknya di share aja ke teman-teman yang lain, link pendaftarannya ya, bukan link YouTube-nya, link pendaftarannya teman-teman share. Lalu juga teman-teman untuk acara hari ini apa yang teman-teman dapetin ya, boleh juga dong untuk di share-share di medsosnya, boleh di tag di IG story atau di Instagram story ya. Jangan lupa untuk mention ke Sinergi Foundation, Umama_Cup, pengusaha pencinta Quran.id, Muda Community, dan juga boleh di mention ke Instagram ustadznya yaitu @muhammad.elfandi. Juga boleh dong ya di tag ke Instagram saya @dirgakr. Baiklah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah menambah pengetahuan lagi, nambah ilmu lagi, upgrade kapasitas diri lagi, dan juga yang pastinya jadi bisa ya untuk
menerima nih apa yang menjadi sunatullah di dalam kehidupan ini. Dan semoga juga hari ini bisa menjadi awal untuk teman-teman dan khususnya untuk saya bisa lebih menerima dan juga legowo ya dengan sunatullah yang terjadi untuk kita. Jangan lupa sebarkan kembali acara ini ke teman-teman yang lain biar bisa ikut join ya. Sekali lagi nih infonya. Oke. Lalu juga teman-teman yang sudah join hari ini nggak perlu buat daftar lagi. Nanti ya di grup seperti biasa akan dikasih langsung link untuk YouTube-nya untuk di sesi ketiga. Insya Allah besok kalau tidak ada perubahan ya kita akan masuk ke sesi yang episode ketiga dan juga pematerinya yaitu Ustadz Profesor Abdus Somad ya. Jadi jangan sampai melewatkan di episode-episode selanjutnya karena semakin hari semakin menarik ya pembahasan dan juga kajiannya. Besok akan membahas tentang life goal kehidupan ya. Jangan lupa pokoknya besok bareng UAS. Oke? Terima kasih sekali lagi untuk para sponsor. Terima kasih untuk Sinergi Foundation, Umma Maskaf, pengusaha pecinta Quran dan seluruh media partner. Saya Dirga pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di sesi ketiga besok barengan sama UAS ya dengan tema life goal kehidupan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Mindset Quran Series, Quran Bicara Peradaban. Terima kasih dan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.